Puji Tuhan, selamat pagi, teman-teman. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai di sepanjang istirahat malam kami. Hingga kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan lagi yang daripadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar Engkau berikan buat kami. Engkau berikan cuma-cuma buat kehidupan kami. Biar kami boleh gunakan Tuhan Yesus semaksimal mungkin untuk kami boleh Tuhan hidup dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih saat pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan atas semangat yang baru, kerinduan yang baru untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ini bukan satu rutinitas kami Tuhan, tapi biarlah ini rindu kami, terus kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dan kami boleh hidupi dan boleh berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada kami boleh berdampak Tuhan Yesus. Tolong kami percaya pertolongan hanya daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pagi ini Tuhan Yesus dengan belajar teologi sistematika ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu pelajari, biarlah itu hikmat daripadamu. Biar apa yang Kau ingin perkatakan, biarlah pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Oh, tambah-tambahkan terus urapan yang daripadamu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan itu boleh memberkati banyak orang. Dan teman-teman kami mungkin yang ingin bergabung, yang bergabung dalam channel YouTube Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka. Berikan mereka juga kerinduan yang sama ya Tuhan. Supaya mereka juga boleh sama-sama diberkati seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali belajar firman Tuhan. Rindu firman Tuhan lebih lagi memperlengkapi kekristenan kita, lebih dewasa, lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kita rindu kembali belajar dari teologi sistematik. Kita masuk ke bagian akhir dari doktrin makhluk roh. 2 sesi kita bahas tentang malaikat. 3 sesi kita bahas tentang setan. Kita masuk ke sesi kelima dari doktrin makhluk roh. Kita bahas tentang porsi dan posisi pembahasan iblis atau demonologi, ilmu tentang iblis dalam teologi kekristenan. Ini yang kita sama-sama mau dalami supaya sungguh kita punya pemahaman yang seimbang. Kita punya pemahaman yang seimbang. Dengan demikian, kita dapat menampilkan
pemahaman kekristenan yang seimbang kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini bahwa seorang penulis puisi bernama Howard Nemerov berkata, "Saya sangat berhati-hati dalam membahas tentang iblis. Jangan sampai terkesan bahwa saya menginginkan si iblis." Seorang teolog, Karl Barth, berkata bahwa ia hanya akan melihat secara sekilas ilmu tentang para setan. Menurut Barth, teologi seharusnya didominasi oleh anugerah, pembahasan anugerah Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itu teologi. Itu bahasan utama teologi. Namun di sisi lain pekerjaan iblis tidak boleh dianggap ringan. Karena itu tetap perlu dibahas, tetapi harus dengan singkat dan padat. Karena itu sangat mengkhawatirkan saat beberapa gereja secara sengaja memberi perhatian lebih terhadap pembahasan iblis. Itu memberi kesan bahwa mereka ini cukup kagum, terpesona terhadap hebatnya pekerjaan atau karya iblis. Karya pembodohan, karya penipuan, karya pembinasaan iblis. Tentu hal ini berbahaya. Kita belajar pagi hari ini termasuk untuk terhindar dari jebakan semangat semacam ini, kekaguman semacam ini. Bahkan ada beberapa golongan mengkerdilkan kekristenan hanya sebagai perlawanan, bentuk perlawanan terhadap iblis. Segala sesuatu dikaitkan dengan iblis, bahkan karya keselamatan Kristus. Bagi mereka, melawan iblis itu menjadi tujuan hidup mereka. Miris memang. Sebuah ironi. Pembahasan iblis semacam ini sudah melampaui batas-batas Alkitab. Kesesatan yang melahirkan kesesatan lebih buruk. Unsur-unsur teologia pada akhirnya pasti dipahami secara salah. Ayat-ayat Alkitab pun ditafsirkan secara salah. Kita beri contoh. Bahasan utama doktrin keselamatan itu harusnya hebatnya anugerah Allah dalam mengampuni dosa manusia. Hebatnya karya Kristus itu harusnya yang menjadi pusat pesona kita. Pusat atau bahasan utama dari doktrin keselamatan.
Tetapi bagi mereka yang terpesona dengan karya iblis ini, bahasan utama doktrin keselamatan adalah tentang bagaimana iblis dikalahkan oleh darah Kristus. Ada benarnya, nggak sepenuhnya salah. Tetapi ini tentang memberi porsi yang lebih terhadap iblis dalam doktrin keselamatan. Contoh lain, bahasan utama doktrin Roh Kudus. Itu seharusnya tentang bagaimana Roh Kudus memperlengkapi dan membangun gereja. Tetapi dipahami oleh mereka yang terpesona oleh karya iblis, Roh Kudus dipahami lebih sebagai kuasa, kemampuan untuk menaklukkan iblis, untuk mengusir iblis. Sekali lagi, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang sepenuhnya salah, namun lebih kepada memberi porsi yang berlebih terhadap iblis. Ini pasti akan menghasilkan kesesatan-kesesatan yang lebih hari, lebih parah ya. Lebih hari akan lebih parah. Contohnya ayat-ayat tentang hidup yang telah ditebus, dibeli oleh darah Kristus yang mahal. Tentang hidup yang dikuasai oleh Roh, karena sudah dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal. Itu contohnya di Roma 8. Ayat-ayat tentang hidup seorang Kristen sejati ini akan ditafsirkan secara salah oleh mereka yang terpesona oleh karya iblis, oleh dahsyatnya, ajaibnya, hebatnya pekerjaan iblis. Begitu mereka terpesona, sehingga fokus mereka adalah okultisme, fokus mereka adalah pengusiran setan, mereka begitu terpesona sehingga ayat-ayat tentang hidup yang dibeli dengan lunas oleh darah Kristus itu diganti atau ditafsirkan dengan pengajaran dikotomi jiwa dan tubuh yang tidak alkitabiah, di mana mereka ajarkan Allah memang mengontrol roh jiwa seorang Kristen sejati. Namun iblis dimungkinkan untuk menguasai tubuh seorang Kristen sejati. Kita tahu pemahaman semacam ini merendahkan kesempurnaan karya Kristus di salib. Implikasinya tentu orang-orang ini menganggap Yesus tuh hanya membeli dengan lunas jiwa atau roh seseorang. Tubuhnya nggak lunas dibayar berarti. Kalau masih bisa dikuasai oleh iblis. Tentu tidak heran, golongan semacam ini memberhalakan praktek pengusiran setan. Karena bagi mereka, seorang Kristen meskipun sudah lahir baru, masih bisa dirasuk oleh setan. Masih bisa tubuhnya dikuasai oleh setan. Saat ada seorang jemaat yang sakit, dimengerti bahwa tubuh si jemaat sedang dikuasai oleh setan. Sekali lagi ini pelecehan terhadap kesempurnaan
karya salib. Bukan hanya jiwa, roh kita yang dibeli dengan darah yang mahal, tetapi tubuh kita juga sudah dibeli oleh Yesus Kristus saat Ia tergantung sebagai orang terkutuk di kayu salib. Seorang yang sempurna menjadi seorang yang terkutuk untuk menebus kita, membeli kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar. Kita lihat lebih lanjut. Pembelajaran berlebihan tentang setan juga didukung oleh asumsi bahwa setan itu hanya dapat dihandle oleh mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang iblis. Karena itulah mereka dalami kultisme, roh-roh teritorial. Itu mereka dalami berdasarkan asumsi saat seseorang lebih banyak tahu tentang iblis, dia lebih mampu menghandle pekerjaan iblis. Ini dihubungkan dengan pembahasan kita di 1 Korintus perihal gnosis, pengetahuan spesial yang hanya diungkapkan kepada orang-orang tertentu. Pengetahuan spesial yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mendalami ilmu tentang setan. Ini tentu berbahaya, tetapi tentu menjadi kesukaan bagi mereka yang bermain-main dengan pengakuan, penghargaan, penghormatan. Mereka akan merasa lebih dihormati saat mereka bisa mengusir setan. Mereka merasa lebih dihargai saat orang melihat mereka sebagai ahli mengusir setan, ahli mengenali pekerjaan setan. Ini tentu doktrin yang menjadi favorit mereka. Kondisi yang kerap kita dapati dalam gereja-gereja yang semacam ini, ada seorang jemaat sakit atau mengalami musibah. Pendeta akan datang membesuk, kemudian pendeta menanyakan, dosa apa yang kamu lakukan? Sehingga kamu sakit, musibah. Biasanya pendeta-pendeta semacam ini mengangkat dua dosa yang umum mereka angkat. Pertama tentang uang, perpuluhan biasanya. Kemudian tentang otoritas. Saat pendeta-pendeta semacam ini merasa terusik otoritasnya, merasa kurang dihormati. Dua ini biasanya. Ketidaktaatan kepada otoritas, kemudian tidak bayar persembahan atau tidak bayar uang sulung, tidak bayar perpuluhan. Kemudian dosa ini dihubungkan dengan iblis. Iblis diperkenalkan sebagai kuasa yang dekat dengan ketidaktaatan. Dan pendeta memperkenalkan diri sebagai orang yang banyak tahu tentang iblis. Akhir kunjungan akan ditutup dengan bestrap atau usir kuasa iblis. Ini pola yang banyak terjadi. Tentu akan lebih menyedihkan saat tindakan semacam ini diterapkan pada keluarga dengan anak yang lahir misalnya autisme, epilepsi, atau penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Akan sangat menyedihkan saat pola semacam ini diberlakukan atas keluarga jemaat dengan anak yang terlahir dengan gangguan.
kejiwaan. Menyedihkan. Tidak heran apabila kemudian banyak orang menganggap kekristenan bukan hanya kuno, tetapi juga sebagai momok yang menakutkan. Ya, karena ketidakseimbangan teologi yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku Kristen sejati ini. Kita tidak mau terjebak dalam ketidakseimbangan ini. Karena di sisi lain, kita juga diperhadapkan dengan fakta bahwa golongan ini cukup populer. Gereja-gereja semacam ini memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang terpengaruh budaya klinik kekinian. Era di mana astrologi, okultisme itu menjadi bahasan menarik di media sosial, mau di Facebook, mau di IG, mau di TikTok yang terkini. Bahasan-bahasan tentang setan itu selalu menarik dan menarik. Kemudian film-film pun bioskop tentang hantu itu digandrungi oleh banyak orang, memiliki pangsa pasar tersendiri. Pangsa pasar yang cukup menggelembung. Banyak orang menggemari film-film semacam ini. Orang-orang yang terbiasa dengan ini mendengar gereja yang fokus pada okultisme, mereka akan sedikit banyak tertarik. Jadi kita harus hadapi kenyataan bahwa pendeta-pendeta gereja-gereja yang menyebabkan kekristenan itu tampak mengerikan, kuno, dan menakutkan, itu pun mempunyai pangsa pasar tersendiri. Ada jemaat-jemaatnya yang begitu suka digembalakan oleh pendeta-pendeta semacam ini. Itu yang tidak terbantahkan harus kita hadapi. Tentu kita menghadapinya bukan dengan masa bodoh, berdiam diri, kita rindu, termasuk dengan pembelajaran seperti ini, kita bisa share, kita bisa bagi link YouTube ini, atau lewat lisan kita berbagi pembahasan di YouTube ini. Kita rindu orang-orang terdekat kita tidak ada yang terpesona dengan kuasa iblis. Hanya Yesus saja yang mempesona kita. Hanya anugerah Kristus saja yang makin hari makin mempesona kita. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Sudah pasti pembahasan panjang lebar tentang setan tidaklah sehat bagi pertumbuhan rohani. Otoritas atas setan bukanlah sesuatu yang perlu banyak diperbincangkan, apalagi dibanggakan. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Sudah sering kita baca ayat-ayat ini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bersukacitalah karena keselamatan yang kita terima bukan karena jasa atau usaha kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Itu yang perlu kita bangga-banggakan, perbincangkan jauh lebih banyak daripada
kuasa, keajaiban setan. Perlawanan setan terhadap Injil seharusnya dibahas singkat dalam pembahasan panjang tentang Injil itu sendiri. Fokus kita mesti tetap pada anugerah Allah, bukan pada usaha iblis menggagalkan rancangannya yang penuh damai sejahtera. Injil, anugerah Allah itu fokus kita. Kemudian kita lihat pembelajaran yang sesat tentang setan menuntun pada keyakinan bahwa setan memiliki hak atas daerah atau orang tertentu yang tidak bisa diganggu siapapun, termasuk Allah. Ini tentu sama dengan menganggap rendah kedaulatan Allah. Kita dapat hubungkan ini dengan contoh-contoh ucapan, ujaran dari beberapa orang yang misalnya berkata, daerah-daerah yang sedikit Kristen itu berarti dikuasai oleh iblis. Contohnya di Bali. Itu diajarkan oleh mereka dikuasai oleh iblis dan Allah menghormatinya. Allah menghormati otoritas iblis atas daerah misalnya Bali. Bagi logika kita memang masuk apa yang diajarkan oleh ujaran semacam ini. Oleh pengajaran semacam ini. Secara logika masuk. Karena kita lihat memang di Bali terlalu banyak praktek-praktek kuasa kegelapan. Sekali lagi secara logika masuk. Berdasarkan pengamatan kita masuk akal. Namun kita tahu bersama, kita belajar dan belajar bahwa logika kita harus tunduk, harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengajarkan pemahaman sedemikian. Firman Tuhan sekali lagi tidak mengajarkan pemahaman sedemikian bahwa setan memiliki otoritas atas daerah-daerah atau orang-orang tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk Allah. Pengajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi meski masuk logika kita, kita harus menolak pengajaran semacam ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat, kita dalami pemahaman ini, pemahaman yang salah ini tentang iblis memiliki otoritas. Keyakinan ini didukung oleh teori penebusan dalam karya pendamaian ilahi. Yang mengajarkan bahwa iblis memiliki hak atas manusia. Otoritas atas manusia, karena manusia memberontak pada Allah, iblis memiliki otoritas atas mereka. Dan kemudian Kristus diutus untuk membayar ransom, membayar tebusan kepada iblis agar iblis membebaskan manusia. Pengajaran semacam ini sempat berkembang khususnya di gereja mula-mula, diajarkan termasuk oleh tokoh yang pernah kita bahas, Origen. Nanti bisa lihat lagi saat kita bahas tentang Trinitas. Origen ini memiliki sumbangsi bagi gereja, namun tidak semua pengajarannya benar, termasuk tentang teori penebusan yang salah ini. Bahwa sekali lagi, iblis menguasai setan dan Kristus mati untuk membayar tebusan kepada iblis
agar iblis membebaskan manusia. Kepemilikan, ini Alkitab ajarkan, kepemilikan iblis atas umat manusia hanyalah ilusi. Nggak pernah benar-benar demikian. Mereka tidak pernah secara resmi menguasai manusia. Secara legal menguasai manusia. Mereka nggak pernah seperti itu. Allah lah yang tetap berdaulat atas segala sesuatu. Dari kekal sampai kekal. Jadi salib bukanlah bayaran kepada iblis. Darah Kristus bukanlah tebusan yang disampaikan Kristus kepada iblis, tetapi kepada Allah. Tentu ada bahasanya sendiri, nanti kita masuk kepada doktrin keselamatan. Ini hanya disinggung untuk menolak, menegaskan penolakan Alkitab, menegaskan penolakan teologi yang alkitabiah terhadap teori penebusan yang kita sudah bahas tadi di depan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir pada saat pagi hari ini. Alkitab sendiri tidak menasehati kita untuk mempelajari iblis, tetapi untuk menolaknya. Fokus pembelajaran kita adalah Allah dan bagaimana menjalin hubungan dengannya. Dalam relasi yang benar inilah kita menangkal pekerjaan setan. Sebab itu dengan rendah hati serahkanlah diri saudara kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan melarikan diri dari saudara. Inti kita adalah bagaimana kita bisa punya relasi yang benar dengan Allah. Karena itu perlu kita dengan rendah hati menyerahkan diri selalu kepada Allah. Punya hubungan tiap-tiap hari yang benar, hubungan yang benar dengan Allah kita. Puji Tuhan. Pewahyuan Alkitab tentang iblis sangat terbatas. Sekali lagi, sangat terbatas. Sedikit sekali. Dalam Alkitab 66 kitab, 39 PL, 27 PB. Dalam keseluruhan Alkitab, pembahasan pewahyuan Alkitab tentang iblis itu sedikit sekali. Dan kita perlu ingat bahwa pewahyuan Alkitab, apa Alkitab ajarkan kepada kita tentang iblis, itu tidak pernah dimaksudkan untuk memuaskan keingintahuan kita. Iblis diperkenalkan hanya dalam rangka penegasan karya keselamatan Kristus bagi manusia. Sehingga sekali lagi fokus dan fokusnya hanyalah Kristus dan karya keselamatan di Kalvari yang Ia kerjakan bagi kita. Terakhir, hikmat ilahi kita butuhkan untuk mengenali pekerjaan iblis yang pada saat tertentu menyamar sebagai malaikat terang. Di sini, tipu daya iblis bisa saja dikemas dalam inspirasi dan praktek keagamaan yang paling luhur, paling agung. Contohnya, buku ini berikan ada masa di mana praktek perbudakan di Amerika Serikat itu didukung oleh gereja-gereja yang tampaknya sangat membela Alkitab, yang tampaknya paling konservatif, paling memegang teguh Alkitab. Justru merekalah yang mendukung perbudakan, melanggengkan perbudakan di Amerika Serikat pada masa tertentu.
Ini tentu bisa berulang dalam bentuk-bentuk lainnya. Karena ada saat-saat tertentu sekali lagi iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ide-ide yang paling mulia dalam sebuah agama, praktek-praktek kekristenan yang paling suci, itu bisa hanya merupakan bungkus dari pekerjaan iblis. Hikmat ilahi amat sangat kita butuhkan, pembelajaran yang lebih detail, menyeluruh terhadap Alkitab, itu sangat-sangat kita butuhkan. Sikap hati bergantung pada hikmat Roh Kudus sangat-sangat kita membutuhkan. Sehingga kita bisa menyikapi secara benar berbagai tipu daya iblis, meski itu dikemas dengan praktek atau ide-ide keagamaan yang paling luhur sekalipun, kita bisa membedakannya. Kita nggak ikut-ikutan, kita nggak sembarang berkata ya, berkata TOP kepada berbagai tipuan iblis yang coba menipu kita semua. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran pagi hari ini lebih lagi memperlengkapi hidup dan pelayanan kita. Saya silakan pada Ibu Rini. Puji Tuhan. Niar, mungkin ada pertanyaan? Iya, kalau pengalaman saya sih dulu tuh kalau untuk ada beberapa orang yang dikit-dikit karena iblis gitu ya, dikit-dikit karena iblis, sakit karena iblis, apalagi iblis itu teman saya yang tinggal di sebuah negara di mana biasanya itu historinya itu banyak apa ya, macam voodoo gitu Bu. Jadi kayak tipe negara di Papua Nugini itu kan backgroundnya tuh apa ya, mereka memang gelap banget sebelum misionaris ke sana untuk memberitakan Injil gitu. Jadi menyembah setan dan berhala gitu. Jadi memang pertarungan mereka dikit-dikit diomongin karena iblis gitu. Apalagi di apa, mereka punya ayat andalan gitu ya, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi apa-apa tuh disangkut pautkan dengan bahwa lebih banyak perjuangan kita tuh melawan roh-roh jahat gitu. Itu sih paling tambahan dari saya. Jadi kayak apa ya? Dulu pun saya waktu beberapa tahun lalu, teman saya juga dari Amerika Latin itu, negara-negara di situ tuh juga fokusnya itu kayak eh, apa yang membuat kita terjatuh pada saat Tuhan misalnya mau kasih kita lebih berkat dalam segi jasmani maupun rohani, itu karena serangan iblis. Jadi ya itu paling tambahannya sedikit itu sih, Karini, Ya, dari pengalaman pribadi. ya. Makasih Niar. Puji Tuhan, pembelajaran kita pagi ini sudah selesai. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya. Iya Kak, baik. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat bagi namamu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami sudah belajar di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan membuka pikiran kami, hati kami ya Tuhan, apa yang benar, apa yang salah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menuntun langkah kami ya Tuhan Yesus, agar dalam segala pemikiran kami tentang kehidupan kami menjalani kekristenan Tuhan, kami tidak pernah jatuh terlalu jauh ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong kami dengan setiap membedakan apa yang benar, apa yang salah ya Tuhan dalam pemahaman kami Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami mau terus berdoa ya Tuhan Yesus, untuk terus membentengi hidup kami ya Tuhan Yesus dari serangan-serangan yang datang dari luar ya Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan Yesus
berdoa bersatu hati terlebih ya Tuhan. Kami boleh fokus ya Tuhan Yesus lebih pada kebaikan-Mu, pada kesetiaan-Mu, kepada karya salib-Mu ya Tuhan Yesus, kepada siapa Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau terlena ya Tuhan Yesus dalam setiap ajaran-ajaran salah, dalam setiap ya Tuhan Yesus apa yang dunia katakan ya Tuhan Yesus, tapi kami mau terus memusatkan mata hati kami, memusatkan fokus pikiran kami ya Tuhan Yesus kepada apa yang benar ya Tuhan, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus yang terus ya Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, yang turut bekerja ya Tuhan untuk memberikan penebusan dosa bagi kami, untuk terus ya Tuhan Yesus bekerja dalam karya hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan dalam setiap pembelajaran kami, dan terutama hari ini ya Tuhan Yesus, Tuhan juga membuka hati setiap anak-anak Tuhan yang menonton YouTube ini ya Tuhan Yesus, memberikan pikiran-pikiran ya Tuhan Yesus yang terbuka ya untuk menerima ya Tuhan Yesus pemahaman yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Bung Semi, untuk Pak Rini ya Tuhan Yesus, yang terus ya Tuhan Yesus menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pakai lebih dalam lagi Tuhan, singkapkan segala apa yang menjadi isi hati Tuhan, agar ya Tuhan Yesus, kami ya Tuhan Yesus juga bisa ya Tuhan terberkati, bisa menerima kekuatan yang baru ya Tuhan, bisa menerima pelajaran yang sehat, dan akhirnya ya Tuhan Yesus membentuk hidup kami semakin sempurna menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berserah ya Tuhan Yesus pelajaran Bible study kami di masa-masa mendatang, di hari Selasa, baik itu hari Jumat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang Tuhan boleh bersama Tuhan untuk mengikuti, untuk mendengarkan ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap apa yang baik dari Tuhan, Tuhan juga mau ya Tuhan Yesus kami semua Tuhan menerimanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berterima kasih dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.